Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi di pertemuan ketiga. Lanjutan dari pertemuan yang ke minggu lalu, yang kedua. Yang minggu lalu kita bahasnya itu subnetting. Dari address awalnya, kalau subnetting. Pengertian subnetting ini adalah membagi satu buah network menjadi beberapa network yang lebih kecil. Jadi ada sebuah network besar dibagi menjadi beberapa network kecil. Kenapa kita butuh network besar itu kita bagi menjadi network kecil? Ya seperti begini contohnya. Misal, begini seperti begini. Kita diberi tanggung jawab mengelola beberapa lapor. Di sini Bapak representasikan suite 1 lapor, suite 0 lapor 1, suite 1 lapor 2, suite 2 lapor 3. Yang di dalam masing-masing lapor ada beberapa unit komputernya. Kalau hanya saling sharing antar PC di dalam lapor saja, mungkin kita bisa memakai IP address untuk PC tersebut ya sesuka hati kita. Asalkan syarat Bapak, IP yang digunakan adalah IP privat yang digunakan, karena kita gunain untuk di jaringan lokal kita. Tapi kalau seandainya jaringan di tiap labor ini nanti akan berbagi resource yang dikelola oleh jurusan misalkan, atau oleh fakultas misalkan. Nah, tentu kita harus mengikut IP address yang kita gunakan di tiap lapor. Kita harus berkoordinasi dengan admin yang mengelola jaringan besarnya, jaringan fakultas misalkan seperti itu ya. Ya. Nah, tentu kita harus berkoordinasi dengan adminnya fakultas. Network yang kita gunakan di lapor 1, lapor 2, dan lapor 3 seperti apa? Agar perangkat di dalam lapor itu bisa memanfaatkan resource jaringan lapor, jaringan fakultas, misal mau koneksi ke internet misalkan, ya, atau di fakultas ada server lokal, seperti itu, server lokal. Ya, seperti ini. Jadi agar labor 1, labor 2, labor 3 bisa mengakses server 0 ini, server lokalnya, tentu IP address yang kita gunakan kita koordinasikan dengan admin yang mengelola jaringan fakultas. Setelah kita koordinasi, dia ngasih network. Misal dia ngasih networknya 192.168.10.0/24 misal. Jadi dia ngasih ke kita sebuah network yang ini 192.168.10.0/24 network address. Nah, sebuah network besar ini kita pecah menjadi 3 network untuk lapor 1, lapor 2, dan lapor 3. Itu fungsi dari
subnetting. Dan kita tahu kalau slash 24 ini 192.168.10.0/24 ini punya IP address yang bisa kita berikan ke perangkat untuk network itu sebanyak 254. Oke. Kenapa 254? Karena slash 24 itu ranknya 256. Ya, ranknya 256. Lalu kita kurangi 2 IP. Makanya dapatnya 254. 2 IP ini apa? Yang pertama namanya network address. Network address. Lalu yang kedua broadcast address. Jadi untuk network address dan broadcast address tidak bisa kita jadikan sebagai IP address. Network address ini ngulang kemarin berapa orang yang ikut sama? Asam masih ada. Itu pula. Network address itu maknanya adalah kok berdua, Pak? Zaki. Oke, sekarang Zakinya ada. Oke, network address itu semua bit host bernilai semua bit host nah itu baru gabung nih. Semua bit host, nah kan kasih Bapak gara-gara asam. Semua bit host diberi nilai 1. Diberi 1 lah nilainya. Diberi bit 1. Kok 1, sorry. Diberi bit 0. Lalu untuk broadcast address itu semua bit host diberi bit 1. Yaitu cerita kita kemarin, Zaki. Iya, Pak. Oke, masih ingat kan? Nah, Makasih, kita Pak. cobakan yang ini. Kita pasang ulang lagi sedikit ya, Zaki ya. Yang ini, network address ini. Iya, Pak. 192.168.10.0 itu kalau dibinarkan ini kalau dibinarkan ini 1, 1, 2, 3, 4 berapa? 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang 192. Untuk yang 168 males. Pakai kalkulator. Ini kalian jangan niru yang ini ya. Besok cari sendiri ya. 168 ini dia. 1010 1010 lalu 100 1000. Lalu kalau 10 agak apa loh kan? 1, 2, 3, 4 10 10. Nah, kalau 0 yang ini. Kan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bobo, jangan sini. Aduh. Oke. Kalau slash 24 ini atau prefix 24 artinya 24 bit ini jadi bagian atau porsinya network. Lalu 8 bit sisa itu porsinya host. Sebentar.
Yuk kita lanjut. Tadi kita dulu sebentar. Sekali lagi Bapak ulang. Makna dari slash 24 atau prefix 24 itu adalah ada 24 bit menjadi miliknya host. Jadinya miliknya network, lalu ada 8 bit yang jadi. Nah, ini disebut network address karena semua bit host bernilai dikasih bit 0. Lalu, kalau yang broadcast address itu semua bit host yang 8 ini kita beri bit 1. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ini kalau didesimalkan 192 lalu 168 10 255 di semua 8 bit ini diberi bit 1, maka di semuanya adalah 12. Jadi ini dan ini bukan IP address. Jadi kalau network address-nya ini, IP address-nya yang mana? Yang ini. 11000 1010 2234 1010 1. Ini kalau didesimalkan 192. Oke. 168 10 1. Lalu tertingginya berapa, Pak? Tertingginya yang ini. 1 1010 11111 0. Ini kalau didesimalkan 192 168 10 254. Karena kalau totalnya diberi 1 semua 255, lalu bit yang terakhir kalau didesimalkan bernilai 1, tidak kita beri bit 1, maka dia bernilai 0, maka 255 kurang 1, maka 244. Maka inilah IP address yang bisa kita berikan di jaringan itu. Dimulai dari 192.168.10.1 dan terbesarnya 192.168.10.254. Mereka satu network. Berapa networknya ini? 192.168.10.0. Oke. Nah, sementara kita disuruh membuat 3 network. Dikasih 1 network, tapi kita disuruh memanfaatkan 1 network ini untuk ke 3 network ini. Maka kita bagilah network ini menjadi network yang ini menjadi 3 network agar bisa kita pakai di sini. Ya bisa bagi 3 network atau bagi 4 network, tapi tidak mungkin dibagi 2 kan, karena kita butuh 3. Oke, nah gimana caranya? Maka network yang ini kalau yang sebelumnya sampai dari kiri ini sampai ke bit ke-24 itu punyanya network. Lalu sisanya ini mulai dari kiri ini sampai ke sini punyanya host. Lalu gimana caranya Pak untuk menjadikan sebuah network ini menjadi banyak network? Nah, kita memanfaatkan bit host. Contoh, kita ambil 1 bit ini. Jadi kita ngambilnya dari kiri mulainya. Bit host kan kalau /24 tadi, bit hostnya kan yang 8 ini. Maka kita ambil 1 bit ini menjadi miliknya network, tidak lagi menjadi miliknya host. Misal ya secara
visualnya Bapak geser. Nah, kira-kira seperti itu penampakannya. Jadi dia tidak lagi bagian dari sini, tapi bagian ke sini. Nah, kalau penulisannya, kalau kita ngambil 1 bit ini, berarti dari sini sampai ke sini 24, tambah 1 berarti 25. Maka ini kita buat jadi slash 25. Artinya ada 25 bit menjadi punyanya network. Nah, secara bilangan desimal, mereka tetap satu kesatuan. Tapi secara bit digital, bit biner fungsinya sudah berubah. Bit ini tidak lagi punyanya host, tapi punyanya network. Beda kalau slash 24. Bit yang ini punyanya host. Karena bit untuk network hanya sampai sini, sebanyak 24 bit. Oke. Nah, bagaimana kalau slash 25, berapa network yang bisa kita bentuk, Pak? Nah, tambahannya kan hanya 1 bit yang ini ya. Maka kondisi 1 bit yang itu, sini. Kondisinya yang pertama ya 0. Kondisi bit yang ke-25 itu, kondisi yang kedua adalah 1. Ada lagi kondisi selain 0 dan 1? Untuk bilangan biner? Tidak ada kan? Karena di biner hanya 2 kan? Kondisinya 0 dan 1. Nah, di bit ke-25, kondisi yang pertama 0 dan kondisi yang kedua adalah 1. Lalu bit host yang 7 ini. Nah, kita tarik ke sini nih. Network address adalah semua bit host diberi bit 0. Nah, bit hostnya kasih 0 semua. Nah, ini kalau didesimalkan, 0. Oke, yang ini 192. Oh, mana dia? 168. 10. 0. Lalu kalau yang kondisi yang ini, semua bit host kita kasih 0 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi di bilangan desimalnya mereka satu kelompok nih. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau didesimalkan menjadinya angka depannya tidak berubah. 192, 168, 10. Nah, ini kalau didesimalkan, kalau bit ke-8 diberi nilai 1, maka desimalnya adalah 128. Oke. Coba geser. Slash 25. Slash 25. Jadi, kalau kita pakai slash 25, kita membentuk 2 buah network baru. 192.168.10.0/25 network pertamanya, dan network keduanya 192.168.128/25. Ranknya rank IP-nya adalah 128. Oke. Nah, kalau kejadiannya begini, Pak. 192.168.10.0/25. Broadcast address-nya berapa? Broadcast address-nya enggak ini lagi nih. Tidak lagi 255. Nah, broadcast address-nya
broadcast address-nya itu depannya 0. Itu kan? Karena dia punyanya network, bukan yang milik host. Broadcast address itu semua bit host diberi 1. Nah, bit hostnya hanya 7. Maka kasih 1 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau didesimalkan, yang 3 angka desimal di depan tidak Bapak buatkan binernya ya, karena dia tidak berubah ini juga. Yang berubah kan yang 8 bit di belakang. Nah, ini desimalnya adalah 127. Jadi broadcast address di network yang pertama itu adalah satu IP di bawah network address network yang kedua di atasnya. Oke, proses 4/25. Sorry. Maka IP address untuk network address ini 192.168.10.0/25 itu adalah dimulai dari 192.168.10.1. Ini adalah IP address dari network address 10.1/25. Lalu IP terbesarnya 192.168.10.126/25. Kenapa 126, Pak? Ya, satu IP di bawah broadcast address. Ini untuk network yang pertama. Network yang kedua yang ini. Maka broadcast address-nya berapa, Pak? Broadcast address-nya itu ya semua bit host-nya harus diberi nilai 1. Bit host-nya kan yang 7 di belakang kan. Kasih 1 semua. Nah, kalau didesimalkan, ini satu kesatuan nih 8 bit. Maka ini desimalnya adalah 255. Jadi network address 25 ya. Network address yang ini 192.168.10.128/25 itu broadcast address-nya 192.168.10.255. Maka IP address yang bisa kita gunakan dimulai dari 192.168.10.129/25 sampai 192.168.10.254/25. Kalau pas di /24, di /24 ini IP address-nya mulai dari 1, satu belakangnya 192.168.10.1 dan terbesarnya 192.168.10.254. Mereka satu network. Ketika kita gunakan /25, maka sebuah network ini yang besar ini dengan anggotanya 254 kita pecah menjadi 2. Network address-nya ini dan network address yang ini. Artinya komputer yang kita berikan IP address-nya di antara 2 IP ini itu mereka satu network. Ini sampai sini network yang kedua. Mereka tidak bisa saling terhubung. Misal satu PC dikasih IP address-nya ini, PC yang kedua IP-nya ini. Walaupun di suite yang sama, maka mereka tidak bisa saling berbagi informasi, tidak bisa saling komunikasi karena mereka berbeda network. Oke, sampai di situ bisa dipahami. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Pak, itu kan 2, Pak. Sementara kami butuh 3. Oke, kami butuh 3. Ya, tinggal kita ambil saja lagi bit yang berikutnya.
kayak gini. Kalau tadi kita ngambil satu, terbentuk dua network. Ini dan ini. Kurang. Kita butuhnya 3. Maka yang bisa kita lakukan, tambah bitnya kan. Nah, jadi kita ngambilnya 2. Kalau tadi 1, sekarang 2 bit. Nah, kondisi 2 bit ini, kalau 2 bit berarti ini 26. Ya kan? Karena sampai bit dari kiri sampai bit yang ke sini itu 24 bit. Karena kita mengambil lagi 2 untuk network dari bit host, maka kita tambah. Kita butuhnya 26, maka kita ambil 2. Lalu bakal yang jadi host tinggal 6. Oke. Kondisi yang 2 bit itu, ini dia. Ini pertama 00, setelah itu 01. Ini. Satu nol. Satu. Oke, itu dia kondisi yang dari 2 bit yang kita ambil miliknya host. 00, 01, 10, 11. Jadi kalau /26, network yang bisa kita bentuk ada 4. 1, 2, 3, 4. Ini kalau didesimalkan, angkanya 192.168.10.0/26. Lalu yang kedua, nanti dibilang sama dengan pula ya. 6. Jangan. Nah, yang ini 192.168.10. Berapa binernya? Sorry. Desimalnya. Come on. 64, Pak. Bagi siswa IT yang konsentrasinya ke jaringan, konversi binar desimal binar harus kuat ya. Pak. Ini 64, datangnya 64 dari mana? Ini kalau bit ini kalau didesimalkan, kalau nilainya 1 binar, maka ini desimalnya 1. Kalau yang ini 2, ini 4, ini 8, ini 16, ini 32, ini 64, dan ini 128. Jadi kali-kali 2 aja semua. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Berarti ini 64. /26. Lalu yang ini, desimalnya ini. 92, 168, 10, 128/26. Kalau yang ini 192, 168, 10, 192/26. Jadi dari sebuah network besar dengan /24 ini, anggotanya 254, maka kita dapatkan 4 network baru kalau menggunakan /26. Mana networknya? Network address-nya ini, dan ini. Untuk network ini,
maka IP address-nya yang kita gunakan 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau mengomentari kalau ini 192.168.10.65 sampai 192.168.10.102. Nah, kalau yang ini network address-nya, IP address yang bisa kita pasang nanti ke PC 10.129 sampai 192.168.10.190. Kalau yang ini IP yang tersedia nanti atau IP valid orang nyebutnya atau IP usable 193 sampai 192.168.10.254. Untuk network address ini broadcast address-nya adalah 192.168.10.63. Satu IP di bawah network address di atasnya. Lalu untuk network address ini broadcast address-nya adalah 192.168.10.127. Satu IP di bawah network address berikutnya. Lalu kalau yang ini broadcast address-nya adalah 192.168.10.255 karena yang maksimalnya tadi nah ini. Bit ini kasih nilai 1 semua, maka dapat 205. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau dikaitkan dengan yang di sini gimana, Pak? Nah, kalau terkait dengan di sini, misal kita gunakan untuk sini network address-nya adalah 192.168.10.0/26. Lalu yang ini 192.168.10.64/26. Ini 192.168.10.192/6. Terus 128 sorry. 128. Berarti masih ada cadangan IP address untuk network yang keempat. Nah, di sini PC yang kita beri IP address-nya ya ini satu, yang ini dia, yang ini sampai sini. Kalau yang ini dari 65 sampai 126. Kalau ini dari 129 sampai 190. Kalau di sini kita masukkan IP-nya 10.1, lalu di sini kita kasih IP-nya 10.6, di sini 10.65 ya tidak bisa saling terhubung mereka karena beda network. Beda kalau /24, mereka satu network. Oke, ada pertanyaan? Nah, dari sini kalau tadi kita ambil satu bit host untuk subnetnya, kita dapatkan 2 network baru, subnet baru. Kalau kita ambil 2, kita dapatkan 4. Kalau ambil 3 berapa dapat, Pak? Ditulis juga kayak gini, Pak. Ya, repot. Nah, situ kita bisa narik kesimpulannya gini, oh mungkin paksa pakai Word.
rusak. Kalau slash 25 tadi mana nih? Slash 25. Oh, nggak ada. Nah, kalau slash 25 tadi ngambilnya kalau slash 26 ini tadi kan kita ambil ketemunya kalau ngambilnya 2 atau slash 26 ketemunya 4. Kalau slash 25 tadi ketemunya 2. Nah, kalau slash 27 Pak berapa network? Nah, rumusnya kayak gini. Jumlah network, jumlah subnet baru itu rumusnya 2 pangkat bit network yang baru. Nah, 2 pangkat N, yang mana? Yang ini. Kita ngambilnya 2 kan? Ini kita coba contohkan tuh. Contoh slash 26 berapa network? Tadi kan slash 26 contoh slash 26 berapa network baru? Gimana ya? Berapa subnet atau ada juga orang nyebutnya blok. Berapa subnet atau blok? Ya. Berapa blok kan? Maksudnya itu 2 pangkat N. N-nya adalah 2. 2 pangkat 2. Belum berapa? 4. Jadi kita bisa untuk 2 subnet atau 4 subnet atau 4 blok. Kalau slash 27 Pak, slash 27 berarti 3 kita ambil. 2 pangkat N N-nya 3. N-nya 3. Oke. 2 pangkat 3 itu 8. Nah, kalau ngambil yang kalau pakai slash 27 kita bakal dapat membentuk subnet atau bitnya sebanyak 8. Oke. Lalu kalau jumlah hostnya Pak, jumlah IP validnya berapa Pak? Jumlah IP valid itu kita ngitung bit host. Kalau jumlah subnet baru 2 pangkat N kita ngitung bit yang digunakan untuk network. Kalau jumlah host dalam satu network kita ngambil bit host. Jumlah host dalam satu subnet atau blok itu rumusnya 2 pangkat bit host dikurang 2. Contoh slash 26 berapa jumlah hostnya? Kan? Jumlah host artinya IP validnya ya, jumlah host atau jumlah IP validnya. Kita masukkan aja 2 pangkat H dikurang 2. Bit hostnya berapa slash 26? Itu 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat
kurang 2/6 berapa? 64, Pak. Berapa? 2/6? 64, Pak. 64 kurang 2. Hasilnya adalah 62. Kita menyediakan IP untuk slash 26 ini sebanyak 26 IP. Kalau slash 27, Pak, slash 27 2/9 kita aja. Ini 2/7. Baik. 2/7 berapa? Kok 2/7? Slash 27. Berarti kurang 3 ya? 5 lah, sorry. 2/5. 2/5 berapa? 32, Pak. Nah, kurang 2. Hasilnya adalah 30. Jadi kalau slash ini slash 27, sorry. Ini slash 26. Jumlah IP valid yang tersedia, dan ini slash 27. Jadi IP valid yang tersedia untuk slash 26, 4. Kalau slash 27, 30. Jumlah networknya atau bloknya makin banyak kalau slash 27. Ini slash 26 ya. Slash 26. Ini slash 27. Jadi kalau slash 26 jumlah networknya 4, jumlah IP validnya 62. Jadi anggota satu bloknya 62. Kalau slash 27 jumlah networknya yang makin banyak, tapi jumlah untuk hostnya makin sedikit. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, Zaki, itu cerita kita kemarin kan, Zaki? Siapa Zaki? Iya, Pak. Muhammad Zaki kan? Ada yang ditanyakan? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Nah, kalau Bapak teknisnya ini aja nih membuatnya nih. Kalau slash 26 itu dapat 2-nya dari mana? 26 kurang slash 24. Kalau slash 27 itu dapat 2/3-nya dari mana? 27 kurang 24. Ini untuk slash atau prefix di atas 24. Karena slash 24 itu kan default untuk kelas C. Oke. Kalau slash 25 ya slash 25 kurang 24. Lalu kalau jumlah bit host, Bapak menggunakan rumus 32 dikurang bit slash. 32 dikurang nilai slash. Contoh, slash 26, bit hostnya berapa? 32 kurang 26. Dapatlah 6 kan? Lalu kalau bit host untuk slash 27 itu 5. Dapat dari mana? 32 kurang 27. Kenapa 32 dipakai, Pak? Karena semua bit ini jumlahnya 32. Jadi jumlah host, bit host, Bapak gunakan 32 kurang slash-nya. Kita dapatlah 2/6 kalau slash 26. Ada pertanyaan? Nah, untuk cepatnya lagi, berapa banyak apa ya? Contoh nih, slash 29, misal, ya 19. Ada di sekitarmu ada pena kan? Slash 29.
Berapa banyak networknya? Nah, apa, Dek? Cari pena. Hai. Timer online. Aldi cari pena. Masa mahasiswa nggak ada pena? Ini meja, ini apa mau? Tas mau? Ya, kita mulai nih ya. /29 nih. 192.810./29. Bapak membentuk berapa network? Berapa butuh waktunya untuk mencari? Ini 5 menit. Kita mulai 5 menit. Silakan cari. Cepat, Dek. Penamu mana? Udah? Hah? 2? 2/3? Kok 2/3 sih? Network apa? Network kan 2/n. /29 jumlah n-nya berapa? N itu, n-nya kan nilai slash-nya dikurang 24. Iyalah kalau n. Nah, ya maksudnya. Jadi /29 kurang 24. Min cepat aja gitu. Dapatnya 5. Maka jumlah networknya adalah 2/5. 2/5 berapa? 32. Berapa? 32. Oke, 32. Oke, dapat 32. Untuk jumlah, tadi yang jawab siapa sih? Jumlah blok yang tersedia kalau pakai /29 atau jumlah subnet yang tersedia ada sebanyak 32 subnet atau 32 blok. Dimulai dari berapa? Ya dari 0. Dimulai dari 1, 2, 168 0/29. Ini blok yang pertama, blok kedua, dan seterusnya sampai dapatlah oleh kita 32 blok. Nah, jarak antar blok atau ada juga nyebutnya rank itu kita gunain rumus 2/bit H. H itu tadi yang ini kan. Nilai H ini adalah 32 dikurang H-nya itu 32 dikurang nilai slash. Bapak membuat rumusnya kayak begini aja. Jadi H itu adalah bit. Nilai H-nya adalah 32 dikurang 29. Dapatnya berapa? Dapatnya 3. 3. Maka ranknya atau bloknya, rank bloknya itu rank. Bapak mengistilahkan rank ini jarak antar blok pertama atau subnet pertama dengan subnet kedua dengan subnet ketiga dan seterusnya. Jumlah rank itu adalah besar ranknya itu adalah
2 pangkat 4. Nah, hanya 3. 2 pangkat 3. Sama dengan? Sama dengan berapa? 8. Berapa 3? 8. Oke, Bapak ngejarnya sambil minum kopi, makan biskuit ya. Oke. Ranknya 8. Udah, kita tambah aja ini. Untuk network yang kedua, 192, 168, 10, 8/29. Network yang ketiga, 192, 168, 10, tambah 8, 8 tuh, 16/29. Network yang keempat, 192, 168, 10, 16 tambah 8. Oh. Oke, 16 tambah 8. 24, Pak. 24. 24/29. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. 192. Ini kita mau membuktikannya ya. Jadi berapa banyak? 32. Ini nomor 1. Jumlah blok 2, 3, 4, 5, 168, 10, 28 tambah 24 tambah 8. 32, Pak. 32/29. 6. Berapa? 32 tambah 8. 40. 40. Asyam dah ngomong dia. Yang 7. Berapa? 48. 8. Yang ke-8. 56. 48. 56. Yang ke-9. 56 tambah 8. 64. 64. Yang ke-10. 64 tambah 8. 72. 72. Berapa tuh? Dia berapa tadi? 32 ya? Ya, Pak. Lanjutkanlah pembuktikannya. 72 tambah 8. 80. 80. Ini 88. 88 tambah 8. 96. 96. 96 tambah 8. 104. 104. 15 tambah 8. 104 tambah 8. 112. 11. 16. Tambah 8 lagi 112 itu 120. 17. 120 tambah 8, 100. 28. 18. 108 tambah 8. 136. 36. 19. 136 tambah 8. 144. 144. Ini satu salah ya. Ya, Pak. 10. 144 tambah 8. 152. 152. Kalau yang tidak pas nanti improve aja ya. 140. 22. 160, Pak. 160. Ini 168. 23. 168 tambah 8. 176. 176.
24. 176 tambah 8, 184. 184. 184. 25. 108 tambah 8, 192. 92. 192. Oke. 26. 192 tambah 8, 100 ya. 200. 200. Betul ya. 27. 200 tambah 8, 208. 208. 728. 108 tambah 8, 216. gitu kan? 29. 216 tambah 8, 224. berapa? 224. 224. Oke. Nomor 30. 224 tambah 8, 202. 2, 32. 3. 31. 23 tambah 8, 240. 40. 32. 240 tambah 8, 248. 248. 248 tambah 8, 256. 256. Udah habis. 32 kan? 256 udah 8, udah 9 bit. Nah, ini dia blok yang terkuat dari 0, 8, 16, 32. Kalau pakai slash 29, berapa banyak? Berapa ranknya? Ya 8. Intinya 2 pangkat H. H-nya itu dari mana Pak? Jumlah bit semua dikurangi slash-nya. Slash-nya tadi 29. Jadi ini rank antar network. Lalu jumlah network itu slash-nya dikurang 24 untuk slash yang di atas 24. Maka terbentuklah kita menggunakan slash 29, 29 kurang 4 itu 5, 2 pangkat 5, 2 pangkat n itu 32. 2 pangkat 5, 32, maka kita bisa membentuk 32 network. Dari ini tadi network pertama sampai ini network yang ke-32. Makin banyak networknya, makin sedikit host atau IP address yang tersedia untuk tiap network atau tiap blok atau tiap subnet. Oke, sampai di situ. Ada pertanyaan? Izin Pak mau nanya. Oh, oke, silakan. Yang tadi itu kan ada network itu kan 29 kurang 24. 24-nya itu dapatnya dari mana ya Pak? Oh, ini. Agak telat masuk tadi Pak. Ya. Ya, kalau kata Sam, kamu lagi di kebun. Oke. Sam, kamu di mana Sam? Ya, yang dari kebun dia bilang. Asyam di kebun Pak. Sam di kebun ya. Oke, 24 ini datang dari mana? Ini dia. Awal cerita kita tadi sini ya cerita. Awal ceritanya di sini tadi. Kita dikasih network besar /24. Ini /24 ini untuk default kelas C. Jadi ada 24 bit sampai sini untuk network. Sisa yang ini untuk host. Kalau kita mau buat sebuah network ini menjadi lebih dari satu, maka yang bisa kita lakukan menambah bit untuk networknya. Bit networknya tadi hanya 24, maka kita tambah bitnya. Kemana ditambah Pak? Geser ke kanan. Yang tadinya 8 bit milik host, sesuai kebutuhan kita ambil. Ngambilnya dari kiri mulainya.
Kalau kita ambil satu seperti begini, berarti kita menggunakan, nah ini. Kalau 1 bit saja yang kita ambil, maka yang akan menjadi network itu 25 bit, tidak lagi 24. Nah, 25 bit untuk network, kita tulis /25, lalu sisanya jadi host. Yang sebelumnya di /24, hostnya itu 8 bit. Nah, sekarang kalau /25, hostnya tinggal 7 bit. Nah, untuk slash di bit ke-25, kondisinya itu ada dua. Pertama, kondisi bitnya adalah 0. Yang kedua, kondisi bitnya adalah 1. Tak ada lagi kondisi selain 0 dan 1. Maka kalau /25, kita membentuk 2 bit, 2 network. Network yang kita cari network address-nya aja. Network address itu semua bit host diberi bit 0. Lalu broadcast address semua bit host diberi bit 1. Ini tidak IP address yang kita gunakan di PC atau di router nanti. Tapi ini adalah yang kita masukkan ke IP address di komputer atau di router itu adalah IP valid. IP yang terletak di antara network address dan broadcast address. Oke. Nah, kalau ini tadi ya, kalau /25 kita ngambil hanya 1. Terbentuk 2 network baru. Kalau /26 kita ngambil 2. Terbentuk berapa network atau berapa blok? Terbentuknya 4. Datang 4-nya dari mana, Pak? Ini dia. Kondisi pertama ini, kondisi keduanya ini, kondisi ketiganya ini, kondisi keempatnya ini. Tidak ada lagi kondisi selain ini kan. Jadi kita paham sampai situ ya? Paham. Nah, lalu kalau /29 berapa network terbentuk, Pak? Kan tidak mungkin kalian buat kayak begini kan. Maka bisa kita sederhanakan. Ini dia. Jumlah subnet baru itu 2 pangkat N yang blok ini tadi. 2 pangkat N. Nah, N-nya berapa? 2. Maka 2 pangkat 2 dapat 4. Kalau /27 berarti 3 yang kita ambil kan. 2 pangkat 3 dapat 8. Nah, bisa kita, nilai N ini bisa kita nilai 2, angka 2 ini, 2 atau 3 ini kita dapat dari nilai slash dikurang 24. Kita juga ini. Slash dikurang 24. Bapak ngambil 24 dari mana tadi, Pak? Ya, karena awalnya kita dikasih /24. Sebuah networknya /24. Jadi 24 itu dapat dari default C ya, Pak? Iya, dari kelas C. Jadi kita mandangnya dari network awalnya. Tadi network awalnya /24, makanya kalau gunain /29 ya slash kurang 24. Berapa dapat networknya? Ini dia. Nah, tadi ini. Lalu di tiap network, berapa IP yang tersedia, kita cari rank-nya. Rank-nya itu bit host, 2 pangkat bit host. Daripada ngitung dibuat pula kayak begini, nanti tugasnya langsung aja lah kita buat 32 dikurang nilai slash-nya. Nah, slash-nya tadi 29, jadi 32 kurang 29, dapatnya 3. Jadi rank itu 2 pangkat H atau 2 pangkat 3, dapat 8. Jadi ada rank-nya, artinya dari network yang pertama dengan network yang kedua itu berapa jaraknya. Dari network yang kedua dengan network ketiga berapa jaraknya. Misalnya itu 8. Lalu IP yang bisa digunakan, rank dikurang 2. Mana dia? Nah, ini. 2 pangkat H kurang 2. Nah, kalau tadi 29 ranknya 8, maka IP yang tersedia hanya 6. Kenapa? Karena 8 kurang 2. Contoh yang ini.
IP yang satu network di network ini itu IP-nya adalah 192.168.10.1 sampai 192.168.10.6. Berarti kan 1 sampai 6 aja kan? Karena untuk jumlah IP validnya rank ya kurang 2. 2 itu yang mana Pak? Yang network address dan broadcast address. Kalau network address-nya ini broadcast address-nya berapa Pak? Ya 1 IP di bawah 8 ini. Ini broadcast address-nya ini. 192.168.10.7/25. Iya. Ini masih nampak kan? Masih, Kasih, Pak. Pak. Masih. Ini network address-nya, ini broadcast address-nya, dan ini IP valid. IP yang bisa digunakan di network itu. Jadi kalau kita implementasikan di jaringan, nah kayak begini, di network ini IP yang kita gunakan untuk PC-nya ini dimulai dari 192.168.10.1 sampai 192.168.10.6. Jadi di satu network ini hanya 6 unit komputer. Network ini juga 6, ya sebelahnya juga 6. Tapi kita bisa membentuk menjadi 32 network. Oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Nah, pembagian yang kayak begini namanya CIDR. Apa kemarin? Classless Inter Domain Domain Routing. Apa deh? Atau disebut juga dengan fixed length subnet mask. Jadi fix jumlah subnetnya. Kayak begini jumlah subnetnya hanya 29 semua. Jadi kita membentuk networknya /29 ya. Kita sebut dengan CIDR atau fixed length subnet. Oke. Sekali lagi di jaringan yang kita buat antar PC itu bisa saling komunikasi di yang terhubung ke switch itu harus satu network. Kalau beda network itu tidak bisa saling komunikasi kalau kita hubungkan menggunakan switch. Baru bisa digunakan terhubung mereka kalau kita menghubungkan dia menggunakan router. Oke, sampai situ paham? Sekarang subnet mask-nya lagi nih. Subnet mask. Kalau /24, subnet mask itu 255.255.255.0. Oke. Nah, kalau /25 itu subnet mask-nya 255.255.255.128. Kalau /26 itu subnet mask-nya 255.255.255.192. Ada yang mau ditanyakan? Tentang subnet mask. Itu dapat 128 dari mana ya, Pak? Oke. Subnet mask ini fungsinya ngasih tahu ke sistem operasi, ke komputer itu bahwa bit di IP address itu jadi network miliknya network dan bit yang
di IP address itu miliknya host. Jadi subnet mask lah yang menentukannya. Kita ambil contoh, mana dia? Ambil contoh ini. /26 ya. Ini IP address. Tadi desimalnya ini ya. Mana tadi? Ini desimalnya. Kok ini Bu? Pak ya. 128, sorry. Dan oh ini di atas lah ya. Di IP address. Nah, gitu ya. Jadi ini binarnya, ini apa? Ini desimalnya yang kita masukkan untuk network address. Ini binar. Kalau /24 sampai sini punyanya network. Yang ini punyanya host. Siapa yang menentukan, yang beritahu komputer itu bahwa bit ini punyanya network? Lalu bit yang dari sini sampai sini punyanya host. Itulah fungsi dari subnet mask. Subnet mask. Kita kasih jarak. Kalau kita inginkan 24 ini jadi network, maka pasangan di subnet mask ya sama seperti IP address, di subnet mask juga 32 bit. Bit ini ada pasangannya di subnet mask. Bit ini ada pasangannya di subnet mask. Oke. Nah, kalau 24 bit ini jadi network inginnya kita, maka di subnet mask pasangannya harus kita beri bit 1. Ini artinya bit yang ini, pasangannya ini di subnet mask, ini ngasih tahu ke komputer bahwa ini punyanya network, ini punyanya network, ini punyanya network, sampai ke sini. Maka kalau kita desimalkan di subnet mask itu, ini dia, 255. 255. 255. Kok 15? 255. Lalu ini mau kita jadikan bit host. Maka di subnet mask pasangannya juga ada 8 bit nih di sini. Di bit host kita beri 0. Tunggu 2. Misalkan seperti itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini artinya bit ini punyanya host. Karena kenapa? Karena di subnet mask pasangannya kita beri 0. Ini kalau didesimalkan 0. Maka gimana tadi Bapak ya? Nah,
255, 255, 255. Oke. Tadi siapa yang nanya? Saya Pak. Muhammad apa namanya? Muhammad Habib. Muhammad Habib Al-Asmi. Panggilannya Habib. Panggilannya Azmi, Pak. Oh, panggilan Asmi. Oke. Nah, itu /24. Nah, kalau /25, 24 kan sampai sini. Maka kita ambil satu sini kan. Bit yang ini kita mau ambil. Ini tidak lagi bit host, tapi bit network. Maka di subnet mask jangan kasih 0. Kalau saat kasih 0, komputer menganggap ini bit host. Kita maunya ini jadi bit network. Maka di subnet mask kita kasih 1. Desimalnya ini 128. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 32 yang ini 64 desimalnya, nilainya kalau bernilai 1 bitnya, dan ini 100. Nah, kalau itu bit yang kita jadikan satu network, 1 bit host kita ambil untuk jadi tambahan network. Ini /25. Kalau /26, 2 ini. Nah, yang kalau /25 tadi ini jadinya miliknya host. Nah, sekarang kalau /26 ini mau kita jadikan miliknya network. Maka di subnet mask kita beri nilai 1. Nah, ini kalau dijumlahin 128 tambah 64. 194. Kalau /27, Pak, ini sampai sini punyanya network kan. Maka di bit hostnya kita kasih di bit host pula. Di subnet masknya bitnya kita ganti ini, tadinya 0 jadi 1. Nah, sekarang kalau kita buat kayak begini, ini 192 tambah 32, artinya 224. Nah, kalau subnet mask kita masukkan 255, 255, 224, itu artinya ada 3 bit host, tidak lagi menjadi bit host, tapi bit network. Kalau di /27, kalau /28, nah tambah lagi di sini 1 subnet mask ya. Kita bicara subnet mask sekarang. Ini 224 tambah 16 berapa? 240, Pak. 240. Ini /berapa tadi? Hei. 240. Ini nah, sampai sini tuh. 5, ada 6, 27, 28. Kalau /29, tambahnya sampai sini. Di bit host. Bit network. Tinggal 3 jadi berapa nih ya? 25, 26, 27, 28, 29. Maka di subnet mask ini tidak lagi 1 kita beri. Tidak lagi 0, tapi jadi 1. Nah, desimalkan. 1, 2, 4, 8. 204, 8. 28. Oke. Jadi udah tadi. Oke, Pak. Jangan dihafal, pahami. Ya. Ini 255, 255, 255, 192 tambah 32 tadi ya. 24. Kalau /28, 255, 255, 255, 224 tambah 16 tadi ya. Ya, 224 tambah 16 ya. Berapa dapat? 240. 240. Lalu /29. Itu 255, 255, 255,
248 248. slash 30 255 255 255 252 slash 30 ada slash 30. Ini satu kita beri jadi network nih, tinggal 2 untuk host. Ini dapat 25. Wah, karena 255 kurang 3 kan, di 1 ini 2. Oke. Nah, sesuai kebutuhan. Oke, sip. Nah, sesuai kebutuhan kita, slash berapa yang mau kita gunakan. Nah, kalau ini tadi rencana dari awal kita pembicaraannya, kita dikasih mengelola 3 network baru, dikasih network besarnya ini. Maka kalau hanya butuh 3, ya kita cari. Ini tadi kan kita pakai slash 26. Kenapa? Karena slash 26 ada 4 subnet atau 4 blok atau 4 network baru. Jumlah hostnya berapa? Ya, 62. Jadi hanya 62 unit yang bisa dipakai sini. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tak. Tidak, Pak. Oke, sip. Nah, metode CIDR atau Fixed Length Subnet Mask itu kita memandang dari sisi jumlah network berapa yang akan kita butuhkan. Lalu jumlah hostnya ya terpaksa menyesuaikan. Kalau kita butuh 10 network, maka kita cari subnet yang 10 network. Itu kita sesuaikan berapa IP yang tersedia. Oke. Nah, itu kalau menggunakan acuannya slash 24. Jadi jumlah hostnya makin kecil. Nah, kalau gunain slash 16, ya, misal. Karena kalau slash 24 dikasih nanti jumlah kita butuh 10 subnet atau 10 blok. Kalau 10 blok slash berapa tuh? Itu dia. 10 blok slash 29 kita dapatnya berapa? Nah, 10 blok slash 27 nggak bisa, slash 27 hanya 8 blok. Maka kita butuh 10 blok berarti slash 28. Nah, slash 28 berapa hostnya? Ya, slash 28 berapa hostnya? 14, Pak. Berapa? 14. Nah, 14 cuma dapat. Karena ringnya 16 kan? Ya. Pangkat H. Hanya didapat dari 32 kurang 28. Dapat berapa tadi? 14. Sementara di satu network itu kita butuh lebih dari 14. Maka digeser lagi. Minta lagi ke adminnya. Jangan slash 24. Slash 23 atau slash 22 misalnya. Jumlahnya makin besar hostnya. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Kita sampai jam 12 ya? Ya, Pak. Misal. Sesuai permintaan tadi kan. Slash 22.
Oke, kalau slash 22, di sini dia coba ambil bilangan-bilangan. Coba selalu menjelaskan di awal dari sisi binar dulu. Oke, kalau slash 22 sampai sini 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, itu dia. Jadi hanya sampai sini. Ini hanya network. Ini jadi host. Nah, subnet masknya gimana, Pak? Ya, subnet masknya ini. Sorry. 00. Ini kalau didesimalkan 255. Dua lima lima, 252, 0. Nah, subnet masknya. Nah, kalau kita diberi network address-nya ini, lalu kita mau bentuk berapa network, berapa blok baru. Nah, ini yang kita ambil. Ya, nah dicatat. Oke, nih. Ini network address, bapak singkat NA saja. Lalu ini subnet mask, bapak singkat SM aja. Itu dia. Ini desimal. Ini desimal. Oke. Nah, kita dikasih sebuah networknya ini. Lalu dipecah jadi 10. Ya, 10. 10 berarti kita ngambil 3 bit kan. Ya, kita ngambil 3 bit. Sini ada. Oke. Oh, sorry. Ini kalau network address slash 22 ya. Ini IP address nih, bukan network. Network host itu gini. Satu bit host nilainya 0. Berarti di 1, 2, 4, 8. Berarti 8. Kan? 0, 0. Itu network yang pertama. Network yang kedua. Oke. Ini dia. Network yang kedua, network yang ketiga, network keempat, 5, dan seterusnya. Network yang kedua, ini dia. Satu. Network yang ketiga, ini. Network yang keempat, 1, 1, network yang kelima, bisa jadi 22. 2, 3, 4, 5, 4, 11, 12, 22, kan? Jadi slash 22 kita ambil
kapan network. Nah, kalau misalkan kita ngambil sampai sini, oke, nah, punya network lebih. Yang tadinya ini punya nyawas ke belakang, kita jadikan network, kondisinya kan ini. Misalnya itu satu, ini dia betul, ini 01, kan? Lalu 1 lalu tambah lagi 10 11 tambah lagi nampak ya. Salah. Jangan di sini yang dari sini mulai dapat. Oke. Yang semua ini so ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita bisa membentuk 8 network baru ini pakai slash 4 slash 25. Nah, tadi slash 25-nya dapatnya kan hanya 2. Tapi karena kita menggunakan awalnya slash 22, maka kalau pakai slash 25, kita bisa dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa dapat 8 network baru. Ini kalau didesimalkan, ini dia 192 168 68 8 0. Kita copy. Ini desimalnya. Kalau ini 8 tambah 1 9. Ini ya, sorry. 81. Kalau yang ini 90. Ini 91. Kok 1, sorry. 128. Ini kan 128, kan? Desimal. Satu yang di sini 128. Bagusnya 10 nih kan. Hitung desimalnya kan ini lengket ini, dekat gitu. Satu kesatuan ya. 1, 2, 4, 8. Jadi 8 tambah 2, 10. Kalau yang ini 10 128. Kalau yang ini 11. Lalu bawahnya ini 1.
11, 100, 28 slash 25. Kalau kita ngambilnya dari slash 27 ini, slash 22. Oke. Umat Pak. Jadi kita dikasih, kalau tadi kita dikasih sebuah network slash 24, kalau pakai slash 25 kita hanya membentuk dua network baru. Tapi karena kita mulainya dari slash 22, kalau pakai slash 25 kita punya berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak ya? Oke. Satu, dua, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slash 25 jadi dapat 8 network. Mulainya dari slash 22. Nah, kalau ini kita bicara tidak lagi pakai kelas A, kelas B, kelas C gitu ya. Sesuai dengan namanya nih. Kelas slash. Tak perlu lagi kelas A, B, C, D. Nah, kesimpulannya, kalau yang CIDR atau saya juga disebut fixed length subnet mask, kita membuat network baru atau blok baru itu jumlah hostnya sama, jadi tidak berubah, tidak beda-beda. Nah, kalau seandainya dari kami dikasih slash 22, Pak, mau bentuk jadi 8 network, ya kita pakailah slash 255. Slash 25. Slash 25. Kita mulai networknya ini tadi kan. Slash 22 itu kan sampai sini. Yang sisanya host, bit host. Kalau didesimalkan, 8 untuk network. Lalu IP address yang tersedia berapa, Pak? Kalau yang ini, nah kalau ranknya kan 2 pangkat bit host, 2 pangkat bit host ini dia. Slash 25 ya, bit hostnya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 pangkat 7. IP-nya adalah 8.1 sampai 8.127. Nah, 128 ada network address untuk network berikutnya. Gitu loh. Jadi IP address selanjutnya berapa, Pak? 192.8.1/25 sampai 192.88.126/125. Oke, ada pertanyaan? Lalu ada metode yang kedua, selain fixed length subnet mask, ada namanya variable length subnet mask. Jadi panjang subnetnya itu berbeda-beda, tergantung kebutuhan di tiap network, tergantung kebutuhan host untuk di tiap network. Misal, kita punya 3 network.
di sini misalkan ada 30 network. Nah, ya misalkan 30 network. Yang di sini misalkan 60 network. Gitu ya. Lalu di sini misalkan ada 100 network. Nah, kan tidak bisa kita gunain /26. Karena /26 hanya 64. Sorry, network pula Bapak sebetulnya. Di network ini kita butuh ada kliennya sebanyak 60 PC misalnya. 60 PC, 60 unit. Lalu di sini ada 30. Lalu di sini ada 75 misalnya. Nah, kita tidak bisa lagi pakai fixed length subnet mask atau CIDR. Kenapa? Karena ini ada 75. Sementara kalau menggunakan /26 hanya 62 unit yang bisa terpasang. Maka kita menggunakan variabel length subnet mask. Oke. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat dulu, kita mulainya dari network yang paling besar jumlah hostnya. Misalkan yang ini. Ini Bapak harus lihat. Ada, misalkan di network ini ada 60 unit, ini 30 unit, dan ini 75 unit. Lalu, ini berapa IP address yang bisa kita pakai, sampai berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, kalau pakai variable length subnet, kalau pakai fixed length atau CIDR, kan kita udah terpatok berapa networknya, lalu kalau networknya ada 3, paling tidak kita menggunakan /26, karena /26 itu networknya ada 4, berarti bisa kita pakai /26. Cuma kalau pakai /26, jumlah IP yang tersedia paling banyak hanya berapa tadi? /26 paling besar, paling banyak hanya 62 unit yang terpasang, sementara kita ada 32 unit, 75 unit. Nggak bisa kan pakai /26, tentu pakai /25, /25 itu ada 126 unit. Nah, kalau /25 hanya 2 network, kita butuh 3. Nah, mengakalinya, maka kita menggunakan variabel length subnet mask. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita mulai dari network yang banyak hostnya. Kita mulai dari 75. Tadi 192, 168, 10, 0. / berapa yang network yang hostnya 75? Kalau /26 tadi 64, maka kita harus memakai /25. Gitu kan? /25. Nah, /25 itu ranknya 128 kan? Maka untuk network yang kedua 128, 10, 128. / berapa yang kita lanjut ke network yang sedikit lebih di bawah 75, yaitu 60. Nah, / berapa yang 60? Jumlah hostnya /26. Nah, /26 itu ranknya 64. 128 tambah 64. Masih ada enggak? Nanti kita kan udah hilang. Oh, masih ada. Berapa? 128 tambah 64. Berapa, Pak?
128 tambah 64. 192. Nah, 192. Nah, ini butuhnya berapa? 30. Nah, slash 30. Slash 30. Untuk 30, slash berapa yang bisa kita gunakan? Slash 27. Gitu kan? Ya, Pak. Slash 27. 34 ya. 192 tambah 34. Jadi masih ada network berikutnya. 32, Pak. 192, 168, 192 tambah 3, 27, ranknya 34 kan? 32, sorry. 32. Berarti masih ada network address lagi nih, 224. Jadi, kita bisa membuat 3 network sesuai kebutuhan ini. Dengan subnet masknya beda-beda. Ada 5, 26, 27. Ini malah masih ada sisa lagi nih. 224 ini. 224 ke 254 berapa tuh ya? Nah, masih ada IP 30 lagi kan? Nah, bisa pakai di sini slash berapa ya? Kalau slash 27, 224 tambah 32. Nah, bisa tuh slash 27. Atau slash 28. Ini masih ada sisa IP. Nah, kita butuh hanya 3 tadi kan? Nah, ini. Jadi metodenya kita menggunakan variabel length subnet mask. Subnet mask. Jadi di sini yang ini kita pakai networknya ini. Yang mana? Copy di sini. Tuh. Ini untuk yang di sini. Yang ini. Untuk yang di sini. Lalu yang 30 ini. Nah, beda-beda kan? Slashnya. Kalau pakai slash 26 semua tidak cukup. Karena slash 26 hanya 62. Sementara kita tadi jaringan kita yang 70 misalkan. Tidak cukup dengan slash 26. Maka kita pakai variabel length subnet mask. Cara menghitungnya dimulai dari network yang butuh host terbesar. Itu lanjut ke yang lebih besar di bawahnya, lanjut lagi terus di bawahnya sampai habis. Itu metode variabel length subnet mask. Oke, Bapak rasa sampai segitu tentang IP address subnetting subnet mask. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Ini udah mau jam 12. Izin Pak, boleh Azmi minta Word-nya Pak? Oh, Word ini. Iya. Ini ya? Ah ya. Ya, yang nanti, tadi Pak. ya tadi nanti dikirim di grup. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan atau usulan? Menjelang jam. Tidak Pak. Untuk waktunya pas jam 10 setiap Sabtu atau ada usulan lain?
Tidak, Pak. Ada usulan? Oke, kalau ada usulan berarti kalau tidak ada perubahan, kita ketemu Sabtu depan di jam yang sama. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, ya, sama-sama. Selamat siang. Siang, Pak. Selamat siang. Pak. Terima kasih, Pak.